Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Biantas Putra, NPM 2440601210. Aku Amelia Rizka Salsabila dengan NPM 242060133. Nama saya Talita Naslaka Irunisa dengan NPM 244061195. Nama saya Priscilla Sundiasari dengan NPM 2420601093. Perkenalkan, nama saya Alinafsa Zaliati dengan NPM 2420601138. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanidar Nafa Amanullah dengan NPM 24406011183. Perkenalkan, nama saya Alia Zari Sabrina dengan NPM 24406011204. Upaya hukum. Upaya hukum sendiri adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang terhadap seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Tujuan dari upaya hukum tersebut sendiri yaitu yang pertama adalah menjamin keadilan, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga adalah perlindungan hak-hak para pihak. Jenis upaya hukum perkara perdata ada dua, yaitu yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua upaya hukum luar biasa. Yang pertama, upaya hukum biasa yaitu upaya hukum yang dilakukan ketika putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Pada dasarnya juga dapat menangguhkan eksekusi. Namun terdapat pengecualiannya, yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu dalam pasal 180 ayat 1 HIR. Jadi meskipun dilaksanakannya upaya hukum tersebut, eksekusi terus berjalan. Dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa digunakan ketika putusan tersebut sudah berkekuatan hukum tetap dan pada dasar asasnya tidak dilakukan eksekusi. Dalam upaya hukum biasa ada upaya hukum verzet. Upaya hukum verzet yaitu suatu bentuk perlawanan yang diajukan oleh salah satu pihak terhadap putusan verstek. Kemudian ada syarat verzet yang diatur pada pasal 129 ayat 1 HIR. Yang pertama, keluarnya putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lebih dari 14 hari dan apabila jika eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Yang ketiga, verzet dimajukan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat melakukan gugatan. Kemudian upaya hukum biasa yang kedua yaitu banding. Upaya hukum yang diajukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Junto, pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut kekuatan pada pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu 1. Ada pernyataan ingin banding. Yang kedua, panitera membuat akta banding. Yang ketiga, dicatat dalam register induk perkara. Dan yang keempat, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Dan yang kelima, pembanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Upaya hukum biasa yaitu kasasi. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Nomor 14 Nomor 5, 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dan semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Putusan yang digunakan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah 1. Tidak berwenang, baik berkewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Selanjutnya, prosedur mengajukan permohonan kasasi, yaitu yang pertama, permohonan kasasi disampaikan oleh pihak yang berhak secara lisan ataupun tertulis kepada panitera PN yang memutus perkara tersebut dengan melunasi biaya kasasi.
Yang kedua, PN akan mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar dan hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas seperti dalam pasal 46 ayat 3 dalam Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang ketiga, paling lambat 7 hari setelah permohonan kasasi didaftarkan Panitera Pengadilan Negeri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan merujuk pada pasal 46 ayat 4 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang keempat, dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan kasasi dicatat dalam buku daftar, permohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang berisi alasan-alasan permohonan kasasi merujuk pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang kelima, Panitera Pengadilan Negeri menyampaikan salinan memori kasasi pada lawan paling lambat 30 hari merujuk pada pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang keenam, pihak lawan berhak mengajukan kontra memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi sesuai dengan pasal 47 ayat 3 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang ketujuh, setelah menerima memori dan kontra memori kasasi dalam jangka waktu 30 hari, Panitera PN harus mengirimkan semua berkas kepada MA merujuk pada pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Agung. Yang pertama, peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu cara agar putusan pengadilan, baik dalam pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap, dapat memberikan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dalam perkara perdata ataupun pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ada alasan-alasan peninjauan kembali menurut pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang pertama, ada novum atau bukti baru yang ditemukan setelah perkaranya diputus. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan bukti surat-surat yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa yang tidak ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam suatu putusan terdapat kekhilafan hakim atau suatu keliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan yaitu 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa yang kedua adalah perlawanan pihak ketiga atau Dadan verset. Upaya hukum luar biasa ini dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Ini dapat terjadi apabila suatu putusan pengadilan itu merugikan pihak ketiga tersebut. Maka pihak ketiga itu dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dadan verset itu merupakan upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat pihak yang berperkara saja, yaitu penggugat dan tergugat, serta tidak mengikat pihak ketiga. Tetapi dalam hal ini, nantinya hasil putusan itu akan mengikat pihak ketiga atau orang lain, maka dikatakan luar biasa. Dadan verset itu dapat diajukan ke pengadilan negeri yang memutus perkara pada tingkat pertama. Agar perlawanan pihak ketiga itu dapat dikabulkan, mereka harus memenuhi dua unsur. Yang pertama adalah adanya kepentingan pihak ketiga, dan yang kedua adalah secara nyata hak pihak ketiga itu dirugikan. Perbandingan antara upaya hukum biasa dengan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa: 1. Sebelum putusan inkret. 2. Menunda pelaksanaan putusan. 3. Diajukan oleh pihak yang kalah. Sedangkan upaya hukum luar biasa: 1. Setelah putusan inkret. 2. Tidak menunda pelaksanaan. 3. Diajukan oleh pihak yang dirugikan oleh putusan tetap.